La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Akhwati fillah, azanillahu ayyakum. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sekalipun dalam cuaca yang luar biasa Allah turunkan rahmat, ya, hujan, tapi kita sempatkan untuk bisa menghadiri kegiatan taklim yang merupakan satu di antara taman-taman surga yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza ra'aitahum riyadal jannah faqifuhu. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, kalau kalian mendapati taman-taman surga, maka berhentilah untuk kita hadir di tempat majelis ilmu atau majelis taklim tadi. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang tetap istiqamah dalam melaksanakan tugas hidup dan kehidupan kita dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita akan mentadaburkan, merenungkan, mengambil faidah atau pelajaran dari satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83. Jadi surat Al-Baqarah ayat 83, insyaallah. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah, wa'id akhadna, ketika akhadna kami mengambil, misaqa perjanjian. Perjanjian yang sangat penting itu disebut dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Quran itu dengan kata misak. Ya, misak itu perjanjian. Misakan adalah perjanjian yang sangat penting. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel kepada Bani Israel. Jadi kami mengambil janji Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Keturunan Yakub alaihissalam. Yakub bapaknya siapa? Yakub bapak dari Yusuf. Jadi keturunan Yakub alaihissalam. Kenapa disebut Bani Israel? Bani artinya anak cucu atau keturunan. Isra artinya hamba. Il artinya Allah. Jadi keturunan anak cucu Yakub alaihissalam. Disebut dengan Israel karena ketaatan Nabi Yakub alaihissalam yang sangat luar biasa. Maka keturunannya menjadi para nabi dan rasul. Maka disebut dengan Bani Israel.
Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada anak cucu Israel, ya anak cucu Yakub alaihissalam, la ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah. Janganlah kalian beribadah. Illa kecuali Allah, kepada Allah. La di sini nanti dalam bahasa Arab Ibu, la-nya disebut an-nahiyah. La larangan, artinya jangan. Nanti ada la nafiyah. An-nafiyah yang berarti tidak. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Bukan jangan di situ artinya. Tetapi la di situ tidak. Itu disebut la an-nafiyah. Kalau la di sini, janganlah kalian beribadah, janganlah kalian menyembah illallah, kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua. Wabil walidaini, kata walidain itu maknanya bisa digunakan untuk orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Kalau kata abun khusus untuk laki-laki, ummun khusus untuk perempuan, ibu. Tapi kalau walid, walidatun bisa digunakan untuk orang tua laki dan perempuan. Maka Allah katakan, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah dan kepada orang tua ihsanan, berbuat baik. Ihsan. Ihsan itu apa yang disebut dengan ihsan? Kalau bahasa kita artinya berbuat baik. Nanti ihsan itu disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihsan kita dapatkan dalam hadis Nabi yang menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan agama. Hadisnya ini ada dalam riwayat Imam Muslim di nomor 8 dari kitab Imam Muslim. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun bayadus siyab. Tiba-tiba muncul orang yang berpakaian putih bersih. La yura alaihi asarus sab. Rambutnya hitam, tidak terlihat bekas perjalanan jauh. Karena biasanya kalau orang dari perjalanan jauh, rambutnya kusut. Atau pakaiannya lecek. Ini nggak kelihatan. Orang itu pakai pakaian putih, bersih, rambutnya hitam mengkilat, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala ya'rifu ahadun minna. Tidak ada seorang pun yang mengenal dia. Lalu kemudian orang tadi menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan fa'akhadha rukbataihi ila pahti. Dia meletakkan kedua lengannya itu pada paha Nabi. Jadi diletakkan lengannya itu pada paha Nabi itu. Nah, orang ini dekat dengan Nabi. Faqala, maka orang itu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kata orang tadi, "Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Fa'ajibna ma yaqul, membuat kami heran apa yang dia ucapkan. Dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Membuat kami heran. Kemudian orang tadi menyatakan lagi, "Fa'akhbirni anil iman." Beritahu aku tentang iman. Maka Nabi menyatakan bahwa iman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kitabihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri
wal qadari khairihi wa syarrihi. Disebutkan oleh Nabi rukun iman. Orang tadi pun mengatakan lagi, sadaqta, kamu benar. Fa akhbirni anil ihsan. Kata orang tadi, beritahu aku tentang ihsan. Nah, di sini ihsan tadi itu. Maka Nabi menyampaikan, anta abudullah ka'annaka tarah fa illam tarahu fa innahu yarah. Ihsan itu anta abudullah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Itu ihsan. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Nah, ini perbuatan ihsan. Berbuat baik kepada segala sesuatu dalam kehidupannya karena merasakan pengawasan Allah. Maka Nabi menyatakan dalam hadisnya yang lain itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Nabi menyatakan Allah mewajibkan berbuat ihsan pada segala sesuatu. Semuanya harus dilakukan dengan ihsan. Sampai Nabi mengatakan hatta qatlad dibha. Sampai menyembelih hewan diperintahkan oleh Nabi untuk berbuat baik. Tajamkan pisaunya, itu hewan itu. Kalau lagi nanti disembelih itu mau idul kurban. Ditajamkan pisaunya, jangan menyembelih dengan pisau yang tumpul. Itu sampai menyembelih hewan itu. Kemudian ketika ngasah pisau itu tidak boleh di depan sapinya. Itu. Bisa stres nanti sapinya. Ya. Itu sampai seperti itu Nabi mengajarkan. Kalau mau mengasah pisaunya itu jauh dari penglihatan sapinya tadi atau hewannya tadi. Lalu kemudian apa? Bahkan ada beberapa masjid sekarang itu karena tempatnya sempit, maka kemudian dikasih kacamata tuh yang seperti kuda, dikasih tutup, nggak ngelihat kecuali ke depan doang. Sapinya khawatir tidak berbuat ihsan dalam menyembelih. Tidak boleh membanting dengan keras, tidak boleh mencekiknya. Itu sampai menyembelih hewan. Nah, ini yang disebut dengan ihsan. Dan Allah sampaikan dalam ayat ini, wabil walidaini ihsanan. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya berbuat baik pada orang tua itu? Yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah mengikuti perintah-perintahnya. Itu ihsan. Jadi mengikuti perintahnya selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Itu berbuat ihsan, berbuat baik pada Allah. Tapi kalau misalkan perintahnya menentang atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita. Nah, ini berbuat ihsan. Maka dalam ayatnya Allah taala menyebutkan berbuat ihsan kepada orang tua itu dalam surat Al-Isra. Allah menyatakan pada ayat yang ke-23 itu. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23. Fala takullahuma uffi wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karim. Ini berbuat baik pada kedua orang tua. Berbuat ihsan. Maka janganlah kalian mengatakan ah. Tuh. Jangan kalian mengatakan ah kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, jangan membentak. Masya Allah. Wa kullahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Itu kepada orang tua itu. Biasanya kita kan kalau makin tambah umur,
Makin makin sensitif ya. Tambah suara dengan suara keras, kadang-kadang jantung deg-degan. Jantung deg-degan itu ya. Dengar suara yang agak teriak aja kita merasa nggak enak. Itu. Nah itu yang dijaga. Itu berbuat ihsan kepada orang tua. Bagaimana melakukan berbuat ihsan itu tadi? Mentaati, mengikuti perintahnya. Perintah kedua orang tua. Berkata dengan perkataan yang baik. Selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tapi kalau bertentangan dengan perintah Allah, tetap berbuat baik. Tetapi tidak boleh menuruti. Ini nanti dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman. Yang menceritakan kepada kita kisah Luqman menasehati anaknya itu. Itu di dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa qul lahumā wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allahumma. Allah katakan dalam ayat ini, wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu memaksa kamu menyekutukan Allah. Kalau ada orang tua yang menyuruh menyekutukan Allah itu, fala tuti'huma, nggak boleh diikutin. Ini kisahnya nanti ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisahnya itu. Yang dia masuk Islam, lalu kemudian orang tuanya, ibunya mengancam untuk tidak mau makan. Saya tidak mau makan sampai kamu pindah kembali kepada agama kamu. Maka apa jawab sahabat Nabi tadi itu? Saya tidak akan pindah. Sekalipun ibu punya 100 nyawa. Setiap hari lepas satu, saya tidak akan berpaling dari agama. Tetapi tetap Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Berlakulah baik. Tetap berlaku baik selama dia masih ada. Nggak boleh kita kasar. Walaupun beda. Tetap kita diperintahkan untuk berkata yang baik. Tidak dengan perkataan yang kasar. Nah ini ihsan kepada kedua orang tua. Yaitu mengikuti perintahnya selama perintahnya itu baik. Mentaatinya. Kalau perintahnya yang menyekutukan Allah atau berbuat dosa, maka tidak wajib kita taat. Hanya kita tetap berbuat baik. Wasahibhuma fid dunya. Yang kedua apa? Berbakti. Berbakti kepada orang tua. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis dan terdapat dalam kitab Birrul Walidain, ketika ada seorang pemuda yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, orang tuaku telah wafat. Hal abiru alaiha. Apakah saya bisa tetap berbakti kepada kedua orang tua saya? Kata Nabi SAW, bisa. Sekalipun wafat. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, yang pertama, mendoakannya. Doakan. Itu bagian dari berbakti. Yang kedua, menghubungkan silaturahim. Menghubungkan silaturahim yang dulu dibangun oleh orang tua. Yang ketiga apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan amal soleh. Sehingga setiap amal soleh yang dilakukan seorang anak, orang tuanya mendapatkan pahalanya. Sama, tidak dikurangi sedikit. Non-muslim misalkan. Maka apakah tetap dia wajib berbuat baik di dunia? Tetapi kalau dia di akhirat tidak ada apa-apa, sudah terputus.
Ya, sudah terputus. Tapi di dunia kalau masih ada tetap dia wajib berbuat baik. Tapi nanti di akhirat sudah terputus. Tidak ada. Tidak ada ganjaran. Tapi beda kalau dalam keimanan. Itu dalam surat At-Tur. Surat 52 ayat 21 itu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu nafsim bima kasaba rahim. Surat ayat 21. Surat At-Tur. Dibaca coba. Ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Masya Allah. Apa artinya itu? Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal atau kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Masya Allah. Jadi kalau dia disatukan dengan keimanan di dunia, maka pahalanya, amal solehnya sang anak tadi tetap memberikan faedah kepada orang tua. Ketika dia membaca Quran, kalau dia dalam keimanan yang sama. Allah katakan tadi itu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, diikuti oleh keturunannya dalam keimanan. Alhaqna bihim, kami hubungkan antara anak dengan orang tua tadi. Dihubungkan. Di mana? Di surga tadi nanti dihubungkan. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Tidak dikurangi pahala mereka sedikit pun amalnya. Tidak. Anaknya beramal, berkurban misalkan. Maka orang tuanya mendapatkan. Itu amalan yang disebut dengan berbakti tadi itu. Jadi berbakti kepada kedua orang tua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisakah kalau dia sudah wafat? Bisa. Bagaimana? Melakukan amal soleh terus-menerus. Sehingga ganjaran amal soleh sang anak itu didapatkan oleh orang tuanya. Sekalipun orang tuanya tidak mengajarkan misalkan. Tidak mengajarkan. Tetap dia mendapatkan ganjaran kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Kenapa? Kullu nafsim bima kasabat rahin tadi itu. Setiap orang tergantung dengan apa yang dulu dia lakukannya. Masa lalu. Dulu dia memiliki anak, maka ada ikatannya terbesar. Nah ini wabil walidaini ihsanah. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua, mengikuti perintahnya, dan berbakti kepadanya. Berbakti tadi itu disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah berfirman dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, wadil kurba, dan berbuat baik kepada kerabat dekat. Siapa kerabat dekat itu? Nanti dalam tafsir disebutkan bahwa kerabat dekat yang pertama adalah pasangan hidup, suami atau istri. Itu disebut dengan zawil kurba, kerabat dekat. Yang kedua, kerabat dekat itu siapa mereka? Orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, tetapi tidak termasuk ahli waris. Itu disebut zawil kurba. Kalau yang dia memiliki darah dan menjadi ahli waris, bukan zawil kurba namanya. Bukan kerabat dekat. Jadi dia punya hubungan darah. Jauh misalkan nenek ketemu neneknya gitu ya. Ada hubungan darah, masih ada hubungan. Tapi bukan ahli waris. Maka dia disebut zawil kurba, kerabat dekat.
Kalau ahli waris itu dia ke atas, ke bawah, atau ke samping. Tapi kalau lebih lagi dia tertutup atau mahdzub, tetapi dia tetap disebut dengan zawil kurba, kerabat dekat. Yang ketiga, ada yang menyebutkan bahwa kerabat dekat itu adalah tetangga. Berapa jauhnya itu tetangga itu? Dalam hadis Nabi menyatakan sekitar 40 rumah di sekitarnya. 40 rumah banyak, itu masih tetangga. Depan, belakang, kanan, kiri. 40 rumah itu masih kategori tetangga. 40. Maka nanti ada hadis yang menyebutkan bahwa tetangga itu kalau kita berteriak, maka dia mendengar suara kita, maka itu masih tetangga. Itu. Kalau kita berteriak, memanggilnya dengan keras, lalu kemudian dia masih mendengar kita, maka dia termasuk tetangga. Nah ini Jawil Kurba. Wal yatama. Kemudian anak yatim. Siapa anak yatim itu? Seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sampai usia balik. Jadi sampai usia balik. Ya. Kalau seandainya kalau seandainya dia sudah usia balik, maka berhenti yatimnya itu. Kita semua ini yatim piatu. Karena batasan yatim itu balik. Ya. Karena kadang-kadang ada, saya masih yatim, umurnya sudah berapa? 20 tahun. Ya. Jadi batasannya yatim itu balik. Kalau dia sudah lewat dari usia baliknya, tidak lagi dia yatim. Kalau dia tidak lagi yatim dan dia tidak mampu, maka disebut kategori yang berikutnya wal masakin. Orang yang miskin. Nah ini perbuatan ihsan tadi, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, dengan berbakti, berbuat baik kepada kerabat dekat, kepada anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Bagaimana berbuat baik kepada kerabat dekat, yatim, dan orang miskin tadi itu? Nabi SAW menyebutkan, inna likulli haqqin haqqahu, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Nabi SAW, setiap sesuatu itu ada haknya. Ada haknya. Maka berikan haknya kepada orang yang memiliki haknya. Jadi kalau ada anak yatim, dia ada haknya. Haknya untuk apa? Dicukupi kebutuhannya. Maka berikan hak. Ada orang yang miskin, ada kerabat dekat, itu ada haknya. Maka diperhatikan hak-haknya itu, kata Nabi SAW. Nah ini berbuat ihsan. Memberikan hak-hak mereka dalam kehidupan. Selanjutnya Allah menyebutkan dalam ayat ini, wa qulu linnasi husna. Dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik itu? Nanti kata para ulama tafsir, perkataan yang baik itu diantaranya adalah kalimat-kalimat yang qaulan layyinan. Perkataan yang lembut. Perkataan yang lembut itu. Lihat dalam Al-Quran itu surat Toha. Surat 20 ayat 42 sampai 44. Itu kisah Musa dan Harun yang Allah perintahkan untuk menemui Fir'aun. Ayat 42 sampai 44. Surat yang ke-20.
Surat yang ke-20 itu. Apa itu ayatnya? Silakan dibaca. Ada yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ishab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Terus ya. Ishaba ila fir'auna innahu ta'a. Iya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Artinya, betul. Apabila engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah mempunyai batas, Melampaui batas. Maka bicaralah kamu berdua kepadanya. Fir'aun berkata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah, itu ada kaulan layinan. Perkataan yang baik itu adalah berkata yang lembut. Kenapa kita diperintahkan berkata yang lembut itu? Allah sebutkan tadi, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dengan perkataan lembut itu, mudah-mudahan dia ingat. Atau dia jadi takut. Itu perkataan yang baik. Ya, Fir'aun kita tahu luar biasa ditakuti. Tapi Nabi Musa dan Harun diperintahkan untuk berkata yang baik. Bukan berkata yang caci maki. Yang kedua, perkataan yang baik itu nanti disebutkan dalam Al-Quran dengan kaulan sadidan. Kaulan sadidan. Perkataan yang tegas. Kaulan sadidan itu. Itu ada dalam Al-Quran pada 2 ayat. Surat 4, surat An-Nisa ayat 9, dan surat 33 Al-Ahzab ayat 30. Ada 2 ayat itu. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 9. Yang ketemu nggak? Surat yang keempat, ayat 9. Silakan. Dan hendaklah takut kepada Allah orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, sadidan itu benar, tegas. Ya. Sebutkan kebenaran itu dengan tegas. Tuh. Nanti dalam surat Al-Ahzab juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu. Wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nah, ini termasuk perkataan yang baik. Perkataan yang tegas, perkataan yang benar itu adalah perkataan yang baik. Yang ketiga nanti, berkata atau perkataan yang baik itu Allah sebutkan kaulan balighan. Kaulan balighan. Perkataan yang menyentuh. Masya Allah. Perkataan yang menyentuh itu. Menyentuh hati itu. Itu Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 63. Ayat 63. Surat yang keempat. Masih.
Surat yang keempat ayat 63 itu ulaikal ladina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid alaihim wa'idhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. Apa artinya itu? Silakan. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Nah, pernyataan yang berbekas, balighan itu menyentuh. Ini perkataan yang baik tadi yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah tadi. Allah perintahkan kita waqulu linnasi husna. Katakanlah perkataan yang baik kepada manusia. Apa perkataan yang baik itu? Berkata dengan lembut, berkata dengan benar, tegas, berkata dengan perkataan yang menyentuh. Itu perkataan yang baik. Kemudian Allah sampaikan dalam ayat ini wa aqimus salata wa atuz zakat. Allah perintahkan Bani Israel untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Nah, ini perjanjian. Perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Yaitu mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah. Mereka diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim dan orang miskin, dan diperintahkan untuk berkata dengan perkataan yang baik, diperintahkan untuk menunaikan salat, menunaikan zakat. Itu perjanjiannya tuh dengan Bani Israel. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Summa tawallaitum illa qalilam minkum. Kemudian mereka berpaling kecuali hanya sedikit di antara kalian. Wa antum mu'ridun, padahal kamu tidak memperdulikannya. Jadi mereka justru tidak melakukan apa yang dijanjikan mereka kepada Allah ketika Allah ambil perjanjian. Ini sifat Bani Israel. Nah, ini ayat Ibu, ayat yang kita baca tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Ada beberapa faedah, beberapa pelajaran yang ingin kita ambil dari ayat ini. Berapa faedah yang ingin kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ayat menyebutkan ayat ini tentang kisah Bani Israel. Satu. Ayat ini tentang kisah Bani Israel. Yang kedua, sekalipun ayat ini tentang Bani Israel, tapi berlaku untuk semua. Jadi bukan hanya Bani Israel. Semua berlaku itu. Maka nanti ada kaidah, ada rumusnya dalam mempelajari Al-Quran itu. Ada kaidah yang disebut al-ibratu bi umumil labdi la bi khususis sabab. Pelajaran dari satu ayat itu yang diambil keumumannya, bukan khususnya sebab. Sekalipun sebab ini Allah ceritakan tentang Bani Israel, tetapi ayat ini berlaku untuk semua. Apa artinya ayat ini berlaku untuk semuanya? Allah ta'budu illallah. Nggak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berlaku buat kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua berlaku pada kita. Berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada orang miskin, yatim dan sebagainya. Berkata yang baik, menegakkan sholat, menunaikan zakat juga berlaku pada kita. Sekalipun ayat ini mengkisahkan tentang Bani Israel. Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh para ulama tafsir tentang ayat ini, bahwasanya ayat ini adanya larangan menyekutukan Allah. Adanya larangan berbuat syirik atau menyekutukan Allah.
Dari mana larangan itu? Dari ayat tadi, Allah ta'budu illallah. Janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maka larangan di sini, larangan menyekutukan Allah SWT. Yang berikutnya, yang keempat, bahwa dalam ayat ini ada perintah wajibnya ihsan. Ada perintah wajibnya ihsan. Apa ihsan tadi itu? Berbuat baik dalam kehidupan. Pada sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kepada orang tua dengan berbakti tadi, ya, mengikuti perintahnya dan berbakti. Kalau kepada kerabat, kepada yatim, kepada orang miskin, memenuhi haknya. Nah, ini kewajiban, wajib berbuat ihsan. Yang berikutnya, dalam ayat ini memberikan faedah kepada kita wajibnya berkata yang baik. Maka Nabi itu mengatakan, kul khairan auliyasmut. Ucapkanlah yang baik, kalau enggak diam. Itu kata Nabi. Ucapan yang baik itu apa tadi? Lembut, ya, tegas, benar.